Anggap bahwa dia tidak punya kapasitas dan punya kekuatan untuk bicara menghadapi kekuatan Firaun yang besar. Aku tidak petah lidah katanya. Lalu Hasem menegur Musa, siapa yang menciptakan lidah? Nah, di Matius 21 ini dikisahkan bahwa Raja Israel, raja yang datang di dalam nama Hasem, ya, di dalam nama Adonai, itu dieluk-elukan ketika Yesua dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Yang terletak di bukit, tiba di Betfage yang terletak di bukit Zaitun, Yesua menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil keledai. Sepertinya ini untuk mengingatkan kepada Israel bagaimana Bileam itu bekerja dengan mendungangi keledai. Bileam ini bisa mengutuk dan bisa juga memberkati. Yesua bisa mengutuk gak? Bisa, ya, pernah dibuktikan. Tapi Yesua datang bukan untuk mengutuk manusia. Dia hanya menunjukkan bahwa dalam dia ada potensi untuk mengucapkan kutuk. Dia arahkan kepada pohon ara yang tidak berbuah. Itu menunjukkan bahwa Yesua punya kekuatan yang jauh lebih besar dari Bileam untuk mengutuk. Tapi Yesua tidak lakukan, karena dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk mengutuk. Tapi bukan berarti kekuatan untuk mengutuk itu tidak ada padanya. Nah, Yesua tunjukkan, dia kutuk pohon ara itu. Alkitab mengatakan, maka pohon ara itu kering, dimulai dari akarnya. Saya di rumah punya pohon zaitun, kira-kira tingginya 3 meter atau 4 meter. Besar. Tiba-tiba pohon itu kering gitu. Saya pikir mati. Ternyata tidak, ya. Ketika saya cabut, saya mau pakai kayunya gitu buat gantungan baju gitu ya. Wah, saya bilang ini bagus buat hiasan karena udah mati gitu. Ketika saya cabut ternyata tidak, ya. Pohon zaitun sebenarnya masih hidup. Akarnya itu masih hidup. Jadi sering saya menemukan pohon itu kalau mati itu dari atas dulu, baru ke akar. Tapi ketika Yesua mengutuk, itu kematiannya dimulai dari akar pohon itu. Itu menunjukkan bahwa di dalam Yesua ada kuasa untuk mengutuk. Tetapi Yesua tidak menggunakan kuasa itu untuk mengutuk kita. Karena tugas yang harus dikerjakannya adalah untuk penyelamatan. Sedangkan Bileam diberi tugas, diberi otoritas, dan disiapkan upah hanya untuk mengutuk. Tetapi Bileam kemudian berkata di akhir narasinya, bagaimana mungkin aku mengutuk orang yang diurapinya, katanya. Bagaimana aku mengutuk orang yang sudah diberkatinya. Jadi potensi kenabian ini ada kuasa yang menyertai untuk mengutuk dan juga untuk memberkati. Tapi Yesua Adoneino datang bukan untuk mengutuk. Padahal banyak alasan untuk dikutuk gitu ya. Karena Torah berkata barang siapa taat, kamu akan diberkati. Kalau tidak taat, kamu kena kutuk. Artinya orang-orang yang pelanggar-pelanggar Torah ini sebetulnya layak untuk dikutuk gitu. Tetapi Elohei Israel sejak awal adalah untuk menyelamatkan. Dia mengutus putranya adalah untuk tujuan penyelamatan. Bukan tujuan untuk melemahkan, tapi untuk memulihkan. Di dalam kitab Zakaria ada satu narasi bilang begini. Aku akan membuat Yehuda perkasa. Bahasa Ibrani itu gibarti.
aku akan gibarti Yehuda. Artinya apa? Orang Yehuda itu tidak pernah hilang, tapi sakit dan harus dikuatkan, harus dipulihkan kekuatannya. Orang Yahudi itu tidak diselamatkan, tapi dipulihkan, disembuhkan. Terjemahan LAI mengatakan, aku akan menyembuhkan Yehuda. Tetapi keturunan Yusuf akan diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Karena mereka hilang. Nggak ada eksistensinya yang bisa diakui sebagai entitas yang seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Hilang, Israel yang hilang. Jadi ada yang disembuhkan, dibuat menjadi perkasa. Nah, kapan itu terjadi? Pada hari raya Shavuot. Orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua ini menerima kuasa. Dipulihkan dari Yahudi-Yahudi yang lemah menjadi Yahudi yang kuat. Yang mendemonstrasikan kuasa. Pergi kemana-mana. Kecuali yang tidak percaya ya. Dan membaptis sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Waktu itu belum ada gereja. Belum ada lembaga gereja. Belum ada dogma-dogma yang berasal dari teologi ya. Tapi demonstrasi kuasa itu sudah dinyatakan. Nah, Bileam melihat ke situ, ya, bahwa El yang membuat keluar dari Mesir, katanya, ya, itu menyertai orang Israel dan turun dengan kuasa yang menyertai. Dan sejak itulah manifestasi kuasa El itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa dan sampai ke tengah-tengah kita. Saya sudah mempelajari dinamika kehidupan iman dan peribadahan mesianik sejak tahun 2002 atau 2003 ya. Saya mengalami hal seperti itu. Seperti kadang-kadang lemah gitu ya. Tapi ketika keadaan yang lemah itu, saya mengalami satu pengalaman di mana kekuatan itu selalu ada sebenarnya. Yang lemah itu kita, karena kita sering dipengaruhi oleh intimidasi. Intimidasi ini kadang-kadang tidak disadari ya. Seperti Israel waktu dia mau memasuki Kanaan. Mereka adalah suatu kumpulan yang punya kuasa yang besar yang menyertai mereka. Tapi mereka sendiri sering menilai dirinya lemah gitu. Ada 12 pengintai yang dikirim. 10 diantaranya merasa dirinya lemah. Kita nggak bisa ke sana katanya. Kita akan ditelan habis. Kita seperti belalang di depan mereka. Nah itu intimidasi. Apalagi kalau kita diingatkan oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu menjadi intimidasi yang membuat kita lemah. Melihat keadaan-keadaan diri kita sering membuat kita jadi lemah. Waktu saya mulai bertobat, saya itu menggandrungi seorang hamba Tuhan. Namanya Rev Maurice Cerulo. Itu terkenal di Jakarta ya. Beliaulah yang mendorong untuk adakan pergerakan School of Ministry. Ada satu kalimat yang dia ucapkan ini. Don't look to the bigness of your need. But look to the bigness of your God and His ability. Wah, saya sampai hafal itu ya. Padahal itu berapa belas tahun yang lalu itu saya terima kata-kata itu ya. Rabi Saul pernah bilang, peperangan kita bukan peperangan dengan daging dan darah, tapi melawan roh-roh jahat. Dan itu aktif di tengah-tengah komunitas kita. Saya pernah pelayanan, ya, mendapatkan serangan. Dan orang yang dipakai itu pakai talit. Dia tunjuk-tunjuk saya. Dia marah gitu.
Saya diam aja ya. Saya udah tahu bahwa di orang ini nih, potensinya di orang ini, dia pakai talit.